Bab 591, di mana lembaga penelitiannya? Tidak, meskipun Goku berubah menjadi Super Saiyan, dia tidak akan menandingi android. Suara dingin dan manis terdengar, dan semua orang melihat ke-18 yang berdiri di samping si ayah. Mengapa kamu mengatakan itu? Vegeta terlihat marah, bukan karena ketidakadilan Goku, tapi karena berani meremehkan Super Saiyan. 18 melirik Vegeta dari sudut matanya dengan jijik. Karena saya salah satu android, tapi di dunia lain, ada android yang bisa mengalahkan saya dengan satu gerakan. Itu benar-benar menakutkan, 18 saat ini mungkin sedikit lebih kuat daripada sel bentuk semi-sempurna, tapi tidak sekuat bentuk sempurna sel. Kamu juga seorang android. Semua orang terkejut dengan kata-kata 18, menunjukkan ekspresi tidak percaya, dan kemudian dengan cepat menjadi lega. Pantas saja dia bisa dengan mudah membunuh ayah Frieza. Jadi dia juga android yang baru saja dia bicarakan. Segera, hati semua orang bergetar, dan mereka mulai berkeringat karena ketakutan. Bahkan dia dengan kekuatannya dikalahkan oleh android lain. Tampaknya kekuatan android memang tidak bisa dianggap remeh. 18 mendengus dingin, ekspresi angkuh di wajahnya sedikit terangkat, kamu harus bersukacita. Sejak kita datang ke dunia ini, Anda tentu tidak perlu khawatir tentang android di dunia ini. Lazuli benar, Anda tidak perlu khawatir tentang android. Yang perlu Anda khawatirkan adalah musuh yang lebih kuat yang akan muncul dalam 10 tahun. Ada seseorang yang lebih kuat dari android. Krillin terlihat seperti hendak menangis. Apakah ini akan berakhir? Kekuatan android telah membuat jantungnya berdebar ketakutan. Dia tidak menyangka akan ada musuh yang lebih menakutkan dari android. Yang lainnya, Piccolo, Vegeta, dan Tien Shinhan, semuanya memiliki wajah jelek. Hanya Goku yang sangat menantikannya. Melihat hal tersebut, Bulma ingin melangkah maju dan memukulnya. Hei, siapakah orang yang lebih kuat dari android? Goku menggaruk kepalanya, terlihat santai. Majin Buu, yang hampir tidak bisa dibunuh. Dia dapat segera bangkit kembali meskipun kondisi selulernya hancur, dan dia juga memiliki ilmu hitam yang menakutkan. Jika tidak hati-hati, kamu akan dimakan olehnya. Konon di zaman dahulu dia hampir menghancurkan seluruh alam semesta. Ini sangat menakutkan. Goku membuang senyum santainya, ekspresinya menunjukkan kekhawatiran. Mendengar hal-hal abnormal tentang Majin Buu, bahkan usia 18 tahun pun mau tidak mau menunjukkan keterkejutan. Dia sudah lama bersama si ayah dan yang lainnya, tetapi ini pertama kalinya dia mendengar cerita tentang Majin Buu. Dari deskripsinya saja, dia tahu kalau ini pasti lawan yang merepotkan. Saya akan membiarkan Anda melihat transformasi Super Saiyan terlebih dahulu, dan Anda dapat merasakannya sebagai perbandingan. Si ayah tersenyum dan segera menjelma menjadi Super Saiyan biasa. Tentu saja, dia menekan kekuatannya ke level Super Saiyan biasa seperti Goku. Api emas menyelimuti seluruh tubuhnya, matanya berubah menjadi hijau tua dan rambutnya terangkat ke atas, seperti keadaan Super Saiyan Goku. Ini Super Saiyan 1. Ini benar-benar Super Saiyan. Seru Goku bersemangat, lalu dia pun menjelma menjadi Super Saiyan. Saling berhadapan dari kejauhan, dua aura bergelombang segera tersapu dengan anggun. Setiap orang dapat merasakan bahwa tanah terus bergelombang, dan mereka hampir merasa tercekik. Jadi, ini, Super Saiyan, kelihatannya sangat mengesankan. Penampilannya telah berubah. Merasakan aura mengerikan yang terpancar dari si ayah dan Goku, serta melihat si ayah telah menjelma menjadi Super Saiyan sama seperti Goku, mereka sudah mempercayai sebagian besar perkataan si ayah, apalagi si ayah memang tidak punya alasan untuk menipu mereka. Namun masa depan yang mengerikan membuat mereka takut. Kakarot, kamu baru saja berada dalam keadaan normal Super Saiyan 1, dan kamu dapat terus meningkatkannya, kata si ayah dengan tatapan acuh tak acuh, dan kemudian auranya terus meningkat, dan segera melampaui level Super Saiyan biasa, mencapai naik Super Saiyan, dan kemudian mencapai kekuatan penuh Super Saiyan. Saat ini, tekanan yang memancar ke sekeliling menjadi lebih kuat. Karena sulit untuk menolaknya, Piccolo dan Vegeta mengertakkan gigi, tekanan yang sangat besar menyebabkan butiran keringat keluar di dahi mereka. Wosh! Sinar lampu listrik berwarna perak menyala dan si ayah telah meningkatkan energinya menjadi Super Saiyan 2. Karena tidak sengaja ditahan, busur listrik berwarna perak menjadi terjerat seperti ular perak. Tiba-tiba, tekanan pada semua orang meningkat, dan dada mereka terasa seperti ada batu besar yang menekannya. Menyadari hal ini, sudut mulut si ayah sedikit melengkung, dan tekanan pada Krillin dan yang lainnya tiba-tiba menghilang. Ini adalah Super Saiyan 2, yang satu tingkat lebih tinggi dari Super Saiyan 1. Mengikuti lintasan dunia lain, android terkuat mencapai kekuatan seperti itu. Sangat kuat. Jadi, android sebenarnya sekuat ini. Ekspresi Goku sangat serius, dan tekanan yang luar biasa membuatnya tidak bisa berkata banyak. Sambil terkekeh, si ayah terus meningkatkan kekuatannya dan mencapai Super Saiyan 3. Gaya rambut dan tingkah lakunya berubah. Ekspresinya menjadi lebih dingin, dan auranya meningkat beberapa kali lipat. Ini Super Saiyan 3. Kamu hampir tidak bisa melawan Majin Buu saat mencapai kondisi ini. Setelah transformasi singkat, si ayah segera kembali ke keadaan normal. Mengingat betapa rapuhnya bumi, mempertahankan status Super Saiyan 3 terlalu lama akan dengan mudah mengganggu cara kerja atmosfer planet dan menyebabkan kerusakan yang tidak perlu. Bahkan dengan Super Saiyan 3, aku hanya bisa melawannya. Ya, jika ingin mengalahkan Majin Buu, kamu harus berlatih Super Saiyan 3 sampai level tertentu.
Tidak ada harapan untuk menang dengan kondisi Super Saiyan 3 tingkat dasar. Harus dikatakan bahwa Super Saiyan 3 level dasar sudah dapat melawan Majin Buu, tetapi hal yang paling menakutkan tentang Majin Buu adalah sihir anehnya yang sulit untuk dilawan dan kemampuan belajar supernya. Untuk menghadapi Majin Buu, Anda memerlukan energi yang cukup untuk menekannya sepenuhnya. Ini akan sangat sulit dilakukan. Kamu baru saja mengatakan bahwa hanya butuh 10 tahun sebelum Majin Buu muncul. Bahkan dengan kepribadian Goku yang ceria, dia tahu bahwa masa depan akan penuh dengan pasang surut. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Siaya memberinya perasaan menghadapi ketinggian, tetapi tidak mampu mendaki. Kamu punya waktu 10 tahun. Manfaatkan waktu ini untuk berlatih keras. Saya yakin Anda bisa mencapai kekuatan untuk mengalahkan Majin Buu. Memberitahu mereka semua ini adalah apa yang Siaya putuskan setelah melihat arah dunia ini. Lagi pula, begitu dia dan 18 mengambil 18 dunia ini, dan karena Trunks dan Cell tidak melakukan perjalanan waktu dari dunia lain, jalur pelatihan Goku dan yang lainnya pasti lebih mudah, jadi saat menghadapi Majin Buu pasti akan mati. Ya, aku harus berlatih keras. Goku bergumam pada dirinya sendiri, dan detik berikutnya, nyala api menyala di matanya. Siaya menatap kosong sejenak, lalu tertawa. Itu Goku yang dia kenal. Selain itu, Vegeta dan Piccolo juga mulai merenung dalam hati bahwa meskipun krisis android dalam 3 tahun akan diselesaikan oleh kedua orang ini, namun untuk krisis yang lebih besar dalam 10 tahun, akan bergantung pada mereka. Masa depan yang mengerikan. Krillin meratap. Memikirkan hal itu, perasaan sedih dan tidak berdaya muncul di hatinya. Tidak ada yang lebih menakutkan daripada mengetahui bahwa musuh yang tidak dapat dikalahkan akan muncul. Satu-satunya hal yang membuat mereka senang adalah mereka tahu kapan lawan akan muncul. Itu, apakah kekuatan penuhmu tadi? Goku mendekat dan bertanya dengan suara rendah, intuisinya memberitahunya bahwa Siaya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Siaya melirik ke arah Goku, tidak, masih ada 2 transformasi di atas Super Saiyan 3, itu adalah level tertinggi yang telah saya capai sejauh ini. Alam mistik dan Dewa Super Saiyan keduanya merupakan transformasi berbeda dari Super Saiyan 3. Dia yakin bahwa dia akan menjadi lebih kuat. Wah, sebenarnya ada 2 transformasi di atas Super Saiyan 3. Kamu luar biasa. Goku jarang mengagumi orang lain, tapi saat ini dia benar-benar dipenuhi kekaguman terhadap Siaya. Dia terlihat semudah dia, tetapi saat dia masih dalam keadaan normal Super Saiyan 1, Siaya telah mengembangkan 5 transformasi Super Saiyan. Terbang di antara awan lembut yang nyaris tak terlihat, Siaya dan 18 langsung menuju lingkaran Arktik. Sudah lama sejak mereka mengucapkan selamat tinggal pada Goku dan yang lainnya. Siaya, kenapa kamu memberitahu mereka begitu banyak? Majin Buu belum muncul di dunia kita, kenapa kamu begitu yakin Majin Buu akan muncul? Saya tidak bisa begitu saja memberitahunya bahwa saya sudah membaca karya aslinya, bukan? Siaya mengubah topik dan berkata, itulah yang saya lihat di dunia alam naga dan lintasannya pada dasarnya tidak salah. Selain itu, saya merasa bahwa masa depan dunia ini mungkin memiliki persimpangan yang tidak diketahui dengan dunia kita. Masa depan dunia ini. 18 berbicara dengan lembut sebelum menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan spekulasi yang tidak dapat diverifikasi ini. Saat ini, matanya yang indah memperhatikan gunung bergelombang di depannya yang sangat dekat dengan lokasi lembaga penelitian Dr. Gero. Di hutan perbukitan yang tertutup salju, pegunungan bergelombang seperti ombak. Karena memiliki dunia paralel lain sebagai referensi, mereka segera menemukan tempat di Gletser Utara di mana lembaga penelitian Dr. Gero seharusnya berada. Dengan tenang mendarat di jalan yang curam, 18 mengangkat alisnya yang indah. Dokter, lembaga penelitian Gero seharusnya ada di sini, tapi kenapa tidak ada di sini? Begitu 18 mendarat, dia berteriak dengan tidak senang. Mungkin masih terlalu dini, Dr. Gero belum pindah ke lembaga penelitian. Siaya menebak. Suasana hati 18 sedang buruk. Itu mungkin saja. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mencarinya di dekat sini? Saya pikir lembaga penelitian Dr. Gero yang lain pasti ada di dekat sini. Mengangkut dan membangun lembaga penelitian adalah proyek yang sangat besar, terutama di tempat yang sangat dingin ini. Tanah yang membeku akan mempersulit pelaksanaan proyek konstruksi. Dr. Gero, seorang lelaki tua dengan kekuatan fisik yang lemah dan tampak seperti akan segera mati, bahkan dengan kapsul Hoi Poi, tidak mudah untuk membangun lembaga penelitian sendirian. Jadi lembaga penelitian Dr. Gero saat ini mungkin tidak jauh dari sini. Bab 592, Dr. Gero yang panik. Siaya juga berpikir bahwa meskipun lembaga penelitian Dr. Gero tidak ada di sini, lokasinya tidak boleh jauh. Dia mengangguk setuju dengan 18 dan berkata, kami akan mencarinya secara terpisah, dan jika salah satu dari kami menemukannya, kami akan menggunakan komunikator untuk segera menghubungi yang lain. Mengatakan itu, Siaya mengeluarkan komunikator kecil buatan orang Veidaya. Komunikatornya sangat kecil sehingga terlihat seperti peniti dan sangat mudah digunakan. Menyematkan komunikator di kerah bajunya, 18 merasa sangat puas. Dia membubung ke langit dan berkata kepada Siaya, saya akan mencari di timur, Anda bertanggung jawab atas sisi barat. Tentu, Siaya tidak peduli, menganggukkan kepalanya dan terbang ke arah barat. Setelah berpisah dari 18, Siaya terbang melintasi perbukitan bergelombang, lalu tiba-tiba dia berhenti.
Hamparan salju putih yang luas menutupi pohon-pohon pinus di bawahnya, dan sekumpulan balok es seperti manisan buah-buahan tergantung di tempat es mencair. Di bagian lain pegunungan, salju dan es jelas jauh lebih sedikit, memperlihatkan puncak pohon yang hijau dan subur. Berhenti di udara, dia melihat kompleks dan medan yang berubah di bawah dan sedikit menutup matanya, dan kemudian seperti gelombang laut, kekuatan ruang waktu menyebar sedikit demi sedikit, meluas hingga jarak puluhan meter di bawah tanah, dan kemudian seperti apemindai besar, menyapu tanah. Dokter, lembaga penelitian Gero tidak akan terlalu dalam meskipun berada di bawah tanah. Jika dekat, itu akan segera ditemukan. Xiaya memikirkan hal ini dan terus melepaskan kemampuan ruang waktu. Seluruh medan dalam radius puluhan kilometer langsung terpetakan di otaknya. Dia menyaringnya satu persatu dan melangkah lebih jauh dalam menentukan lokasi Dr. Gero. Lebih dari 10 menit berlalu dengan cepat. Xiaya telah mencari di sebagian besar wilayah, tetapi dia masih belum menemukan jejak apapun dari lembaga penelitian Dr. Gero. Benar, komunikator menelepon. Itu dari tanggal 18. Lazuli, apakah kamu menemukan sesuatu di sisimu? Xiaya menekan tombol pada komunikator dan bertanya. Agak, kamu cepat kemari, lokasiku adalah, kemudian 18 memberitahukan di mana dia berada. Oke, Xiaya memutus komunikasi dan bergegas ke lokasi 18. Ketika dia melihat 18, dia sedang duduk di bawah pohon pinus besar dengan hanya tersisa tunggul pohon. Xiaya bertanya, apa yang kamu temukan? 18 mengangkat tangannya dan mengulurkan jarinya. Ada serangga kecil di antara ujung jarinya, hanya berukuran 1 mm. Sangat mudah untuk mengabaikannya jika Anda tidak memperhatikannya dengan cermat. Xiaya mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, Dokter. Robot serangga Gero. Jadi, kami sangat dekat dengan lembaga penelitiannya. Iya, kalau robot-robot mikro ini tidak digunakan untuk memantau kita, maka merekalah yang paling bertugas menjaga lingkungan sekitar, kata 18 tenang. Xiaya menyentuh dagunya dan berpikir sejenak, lalu dia tersenyum tipis dan menjentikkan jarinya. Perisai energi transparan segera mengembang seperti balon dan menyebar, dan segera area ratusan kilometer itu sepenuhnya diselimuti dalam jangkauan perisai energi. Saya telah memasang perisai di sekitar kita. Selama Dr. Gero berada dalam jangkauan ini, dia seharusnya tidak berpikir untuk melarikan diri. Cepat, kita cari dia, dan jangan biarkan dia melompati tembok seperti anjing yang putus asa asteris. Asteris artinya orang jahat bersedia mengambil risiko ketika berada dalam situasi putus asa. Sejak robot serangga ditangkap pada tahun 18, Dr. Gero pasti sudah menerima informasinya. Tujuan perjalanan mereka adalah untuk mendapatkan peringkat 18 dunia ini. Ini yang terpenting, dan mereka harus memastikan tidak ada kesalahan. Oke, 18 mengangguk penuh semangat, sudah sedikit tidak sabar. Jadi selanjutnya mereka mempercepat pencarian di area terdekat. Untungnya, wilayah tersebut telah dibatasi dan cepat atau lambat mereka akan menemukan lembaga penelitian Dr. Gero. Pada saat yang sama, di lokasi di bawah gletser, Dr. Gero dengan marah memecahkan beberapa barang pecah belah, menghancurkannya menjadi pecahan kristal. Dr. Gero berteriak dengan ekspresi muram, apa yang terjadi? Bagaimana wanita yang terlihat sama seperti 18 tahun itu bisa menemukan robot serangga itu? Dia berhenti dan perasaan gelisah muncul di hatinya. Dr. Gero tidak bisa tenang, seolah-olah pihak lain sedang mengincarnya. Itu tidak masuk akal. Sejak kehancuran tentara pita merah, saya bersembunyi di laboratorium penelitian untuk berkonsentrasi penuh pada pengembangan android yang kuat. Meskipun aku telah mengamati melalui robot mini, aku tidak muncul di depan Goku dan yang lainnya dan seharusnya tidak terlihat. Dr. Gero cukup bingung. Kali ini, dia tidak menunjukkan permusuhan apapun terhadap Goku dan yang lainnya. Jadi, tidak mungkin ada orang yang mengincarnya. Tapi dua orang yang berkeliaran di luar jelas-jelas sedang menuju ke arahnya. Tidak bagus, kalau terus begini, cepat atau lambat mereka akan menemukanku, dan penelitianku akan ketahuan oleh mereka juga. Wajah muram Dr. Gero menunjukkan ketidakpastian. Dia melirik ke arah beberapa kabin hibernasi android dari sudut matanya. Apakah saya harus mengaktifkannya? Namun pengembangannya baru saja selesai dan uji coba belum dilakukan. Jika mereka tidak patuh seperti nomor 16 sebelumnya, mereka akan cacat. Dr. Gero tidak dapat mengambil keputusan. Android 17 dan 18 yang baru diselesaikannya mungkin bisa menyelamatkan nyawanya, tetapi jika tidak terkendali, hal itu akan mempercepat kematiannya. Apalagi, belum bisa dipastikan apakah Android 17 dan 18 cocok dengan kedua pihak luar tersebut. Brengsek, jika saya punya lebih banyak waktu, saya bisa menyelesaikan pengembangan 17 dan 18, dan kemudian saya tidak akan takut sama sekali dengan dua orang luar itu, tapi sayangnya tidak ada waktu. Dr. Gero sedang mondar-mandir di laboratorium penelitian. Jika 16, 17, dan 18 bergabung, saya ingin tahu apakah mereka bisa melawannya. Dr. Gero menggelengkan kepalanya, menyerah pada gagasan yang tidak realistis ini. Saat ini, lembaga penelitian bergemuruh dan berguncang. Xiaya dan 18 telah tiba di luar gletser tempat lembaga penelitian berada. Dr. Gero ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengambil keputusan. Dia menyerah pada lembaga penelitian di atas dan malah menuju ke area tersembunyi, membuka terowongan dan langsung masuk. Dia akan meninggalkan lembaga penelitian untuk menjaga hidupnya, berharap hal ini dapat menciptakan ilusi bahwa dia sedang sibuk dengan sesuatu dan sedang keluar.
Tak lama setelah Dr. Gero masuk ke dalam terowongan, sebuah pintu baja runtuh, dan Siaya serta 18 orang masuk dengan kasar. Bergerak cepat ke dalam lembaga penelitian, lampu redup bergoyang, tetapi mereka tidak melihat jejak Dr. Gero. Dr. Gero tidak ada di sini, apakah dia melarikan diri? 18 melihat sekeliling dengan dingin, dan ketika dia melihat kabin hibernasi di pusat lembaga penelitian, ekspresinya langsung menjadi sangat rileks. Kabin hibernasi android yang besar ditandai dengan kata, 16, 17, dan 18. Di dalamnya tergeletak 3 android sedingin es, salah satunya tampak persis seperti dia. Tidak, ini hanya tipuan kecil untuk membingungkan orang lain. Siaya menyeringai di sudut mulutnya. Kehebohan yang mereka timbulkan sebelumnya begitu besar sehingga Dr. Gero, yang terlalu berhati-hati, pasti bereaksi. Tapi yang tidak diketahui Dr. Gero adalah selama seseorang berada di bawah perisai energi ruang waktu, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Dr. Gero ingin menipunya dengan teknik yang kikuk, sungguh mimpi belaka. Menuju markas di lembaga penelitian, dia langsung meninju dinding berbatu yang tidak rata. Batu-batu coklat itu segera jatuh, memperlihatkan pintu baja yang berkarat. 18 tiba-tiba menyadari, jadi, Dr. Gero bersembunyi di bawah. Seperti kata pepatah, kelinci yang licik punya 3 liang. Ketika Dr. Gero mendirikan lembaga penelitian, dia mendirikan lantai bawah tanah kedua yang tersembunyi untuk pelarian darurat. Berjalan menyusuri koridor di belakang pintu baja, Siaya dan 18 menemukan Dr. Gero berambut putih di lantai bawah tanah kedua. Saat ini, ia masih belum memiliki niat untuk mengubah dirinya menjadi android, sehingga tubuhnya yang bungkuk tampak seperti salah satu kakinya di dalam kubur. Dr. Gero, aku menemukanmu, 18 mencibir dan berjalan ke arah Dr. Gero. Dr. Gero tampak ketakutan ketika dia berkata dengan muram, siapa kalian dan mengapa kalian mencari saya? Bab 593, Android 18 lainnya. Saya katakan, Dr. Gero, tidak bisakah Anda mengenali android yang Anda buat sendiri? Sudut mulut 18 sedikit melengkung saat dia memandang Dr. Gero sambil tersenyum. Gero tercengang saat mendengar perkataannya, lalu raut wajahnya berubah drastis dan dia berkata dengan heran, kamu berumur 18 tahun, mustahil, kamu jelas-jelas masih di kabin hibernasi, apalagi bagaimana mungkin ada 18 tahun di dunia. Berbicara tentang ini, suara Dr. Gero berhenti tiba-tiba dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Menjadi ilmuwan kelas 1 memungkinkan dia dengan cepat menyadari kebenaran. Meski tidak melakukan penelitian di bidang ruang waktu, ia agak memahami ilmu yang relevan. Ia mengetahui bahwa ada ilmuwan lain di dunia yang melakukan penelitian di bidang ini. Kamu berumur 18 tahun dari dunia lain. Mustahil, apakah memang ada teknologi luar biasa di masa depan? Menepuk tangannya dengan ringan, wajah cantik 18 menunjukkan senyuman. Ya, aku berumur 18 tahun dari dunia lain, jadi, sebaiknya kamu mati saja. Biasa saja dan tanpa sedikit pun emosi, 18 mengulurkan tangannya ke arah dada Dr. Gero dengan ekspresi dingin di wajahnya. Cahaya berkilau dan terang bersinar dari ujung jarinya dan seberkas cahaya kecil bersinar. Darah berceceran dan dada Dr. Gero ditembus. Bajingan, kamu wanita yang tidak tahu berterima kasih. Seharusnya aku tahu lebih baik daripada menciptakanmu, tapi menurutmu apakah ini sudah berakhir? Tidak, tunggu saja, saya sudah membuat itu. Tak satu pun dari kalian yang akan menandinginya, Dr. Gero menuduh dengan darah di sekujur tubuhnya, matanya perlahan meredup. Maksudmu sel, maaf, tapi ini bukan tandinganku. Mata birunya bersinar dengan cahaya dingin, 18 berjongkok di depan Dr. Gero dan meletakkan jari-jarinya yang tipis seperti daun bawang di dahinya yang keriput. Tidak mampu menyerap Android 17 dan 18, sel akan selalu berada dalam tahap paling primitif, 18 tidak takut, dan dia akan segera menjadi Super 18. Kamu, bagaimana kamu tahu? Benar, kamu datang dari dunia lain, mata Dr. Gero kehilangan semangat, dan harapan terakhirnya hancur. Selamat tinggal, dengan dingin mengucapkan penghakiman padanya, sinar energi tajam berkedip beberapa kali dan menembus otak Dr. Gero. 18 tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi rileks, seolah-olah semuanya sudah beres. Siaya meletakkan tangannya di bahunya. Dr. Gero sudah mati, kamu sekarang harus pergi dan bergabung dengan 18 dunia ini. 18 mengangguk pelan, dia juga orang yang tegas. Setelah merasa sedih untuk beberapa saat, dia dengan cepat menahan emosinya. Dia mengukur sekelilingnya dengan cemberut, tetapi dia tidak menemukan jejak apapun yang disebut sel milik Dr. Gero. Mungkin Dr. Gero punya lebih dari satu lembaga penelitian. Jika dia sudah mulai meneliti sel, itu pasti ada di tempat lain. Tidak apa-apa, sel bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Dalam karya aslinya, Dr. Gero hanya menyelesaikan pekerjaan desain sel dan budidaya tingkat dasar, dan sisanya adalah hasil perbaikan diri dan optimalisasi oleh superkomputer. Namun, Dr. Gero di dunia ini sungguh luar biasa. Hanya dalam beberapa jam, dia bisa menyelesaikan pengumpulan sel Frieza dan membayangkan rencana desain sel. Bakatnya cukup terlihat. Tentu saja karena ide ini sudah lama ada di benak Dr. Gero. Namun, Siaya saat ini tidak peduli dengan sel. Biarpun sel di dunia ini bertahan, lalu kenapa? Entah berapa tahun yang dibutuhkannya hingga ia menjadi individu yang bisa berjalan bebas. Dunia sel di Trunks merampok mesin waktu dari Trunks ketika Trunks berusia 23 tahun.
Saat ini Trunks masih belum lahir, dan setidaknya ada waktu 26 tahun sebelum sel muncul, yang bukan rentang waktu yang singkat. Sejujurnya, setelah 26 tahun, apakah Goku masih takut pada sel tidak sempurna hanya dengan kekuatan pertempuran Super Saiyan biasa? Jika sel benar-benar muncul, itu ditakdirkan menjadi tragedi baginya. Memikirkan tentang dia keluar dengan penuh semangat dan penuh ambisi, hanya untuk menemukan banyak Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, dan bahkan ahli yang lebih kuat di sekitarnya, pemandangannya terlalu indah. Siaya merasa simpati pada sel. Dia menceritakan pemikirannya kepada 18 dengan kata-kata sederhana, yang mana 18 juga menunjukkan senyuman cerah. Kembali ke ruang penelitian di lantai pertama, dan melihat 3 kabin hibernasi yang berat, mata Siaya menyipit dan kemampuan ruang waktunya dengan sembarangan mengambil kabin hibernasi Android 17, 18, dan 16 dan membawa semuanya pergi. Memeriksa secara kasar kondisi ketiga kabin hibernasi, dia mengangguk ke arah 18. Gemuruh. Gelombang energi yang melonjak menyebar, dan laboratorium Dr. Gero hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan semua data hancur. Gletser yang telah berdiri selama ribuan tahun runtuh dengan suara gemuruh yang keras saat ini, dan semuanya berubah menjadi reruntuhan, terkubur dalam salju dan es. Mengambil 3 kabin hibernasi, mereka terbang selama beberapa menit dan meninggalkan wilayah dingin lingkaran Arktik dan mendarat di pegunungan. Pada saat ini, seluruh langit menjadi gelap, seolah-olah malam tiba-tiba turun, dan tekanan misterius menyebar dari jauh di sisi lain planet ini. Langit menjadi gelap. Goku sudah mengumpulkan ke-7 bola naga. 18 berkata dengan terkejut. Siaya tersenyum tipis, bibirnya membentuk senyuman. Kakarot bertindak cukup cepat. Belum lama ini ia mengingatkannya untuk mengumpulkan bola naga dan mendoakan tubuh yang sehat, namun hal itu terlaksana begitu cepat. Lupakan saja, tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Shenron menghilang secepat yang terlihat. Setelah beberapa menit, langit kembali menjadi biru. Lazuli, apakah kamu ingin langsung bergabung dengan 18 atau? Aku ingin membangunkannya dulu. 18 segera berkata. Siaya tertegun beberapa saat, tapi tidak keberatan. Jika dia tidak setuju dengan fusi tersebut, segalanya akan menjadi sedikit merepotkan. Tentu saja, dia tidak khawatir 18 orang lainnya akan lepas kendali, lagi pula, kekuatan mereka lebih tinggi dari miliknya. Wajah cerah 18 menunjukkan senyuman manis. Tidak akan ada masalah. Dia juga aku, pikiran kami sama. Terlebih lagi arah dunia ini sangat mirip dengan kita, jadi kepribadiannya tidak akan seburuk android di dunia Trunks. Baiklah, cepatlah. Dengan senyum tipis, Siaya mengangguk. Dia menghormati pemikiran 18. Menekan sedikit tombol di kabin hibernasi Android, pintu terbuka, dan Android 18 di perangkat hibernasi membuka matanya dengan ekspresi kosong dan melihat dirinya yang lain yang muncul di hadapannya dengan terkejut. Saat dia bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan matanya, 18 berbicara, "Halo, aku dari dunia lain. Siapa kamu, dan mengapa kamu mirip denganku? Apa yang sedang terjadi?" Android 18 bertanya dengan linglung. 18 mengeluarkan Android 18 dari kabin hibernasi. Mengenai obrolan antara keduanya 18, Siaya tidak keberatan mendengarkannya sebentar, tapi sebagai seorang pria sejati, dia masih mundur sedikit untuk memberi ruang bagi mereka. Keduanya 18 terus berbicara, dan Siaya memperhatikan bahwa saat berbicara, 18 orang lainnya menatapnya dari waktu ke waktu dengan sedikit keraguan dan rasa ingin tahu di wajahnya. Bagi Android 18, apa yang disebut dunia lain dan pria yang sangat kuat yang disebutkan oleh dia dari dunia lain benar-benar asing baginya. Ini anting Potara. Setelah memakainya, kita bisa bergabung. 18 mengeluarkan sepasang anting transparan kristal. Kita tidak akan bisa berpisah setelahnya. Android 18 mengambil anting-antingnya. Ini diproses secara khusus oleh naga dewa, dan fungsinya bahkan lebih kuat. Kita adalah orang yang sama. Begitu kita bergabung, kita tidak akan bisa berpisah. 18 berbicara dengan sungguh-sungguh, mata birunya menatap tajam ke dirinya yang lain. Bab 594, Super 18. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Android 18 tiba-tiba menampakkan senyuman yang menyebabkan semua pemandangan kehilangan kemegahannya. Dia dengan lembut melepas sepasang anting emas di telinganya, lalu mengenakan satu anting Potara di telinga kirinya. 18 tersenyum dan memahami pilihan yang dibuat oleh Android 18. Dia pun melepas anting-antingnya, lalu melepas kalung liontin bulan sabit dari lehernya dan menyerahkannya kepada Siaya. Kalau begitu, ayo bergabung. Anting Potara lainnya dikenakan di telinga kanan. Setelah beberapa detik tenang, kekuatan tarik yang kuat tiba-tiba muncul. Lazuli dan Android 18 tanpa sadar tertarik satu sama lain sebelum bertabrakan satu sama lain. Suara mendesing, cahaya terang dan menyilaukan terasa perih di mata. Cahayanya berangsur-angsur menghilang, dan seorang gadis dengan temperamen yang jauh lebih besar muncul di sana. Karena dia adalah perpaduan dari 18 dari dua dunia, tidak ada perubahan dalam penampilannya, tetapi temperamen seluruh tubuhnya telah berubah total, dan dia memberikan perasaan abadi yang telah melampaui urusan duniawi dan berdiri dengan sangat bangga. Siaya memperhatikan dari jauh, dan tidak bisa tidak menghargai kecantikannya. Meskipun angka 18 ini memberinya perasaan asing, tidak ada yang tidak menyukai hal-hal indah. Kaca, dengan suara yang tajam dan jernih, sepasang anting Potara di daun telinga berangsur-angsur retak, berubah menjadi bedak berkilau dan bening yang menyatu dengan bodi barunya. Mulai saat ini,
Kedua anak berusia 18 tahun itu telah sepenuhnya menjadi satu pribadi, dan bahkan pikiran mereka pun menjadi satu. Bagaimana itu? Seberapa besar kekuatanmu terasa meningkat? Siaya berjalan mendekat dan memakai kalung itu pada nomor 18 lagi. Sangat kuat, saya merasa hampir tak terkalahkan. Saya Super 18. Merasa terkejut dengan banyaknya energi yang mengalir di tubuhnya, 18 tahu bahwa dia telah menjadi lebih kuat, yang sangat berbeda dari dirinya yang dulu. Apakah begitu? Kalau begitu gunakan kekuatan penuhmu untuk menyerangku. Siaya mengangguk dan berkata, sebelum berubah menjadi Dewa Super Saiyan. Oke, 18 tersenyum penuh semangat, ekspresi buas di wajahnya sekilas berubah menjadi serius. Dia berkonsentrasi penuh untuk menyesuaikan keadaan tubuhnya. Dia mengepalkan jari rampingnya dan tiba-tiba melancarkan serangan ke Siaya. Angin menderu-deru, dan udara langsung terkoyak. Ekspresi Siaya sedikit berubah, dan dia mengulurkan telapak tangannya untuk memblokir tinju 18, menghentikan serangannya. Tapi angin menderu bergemuruh seperti naga mania. Dengan momentum yang kuat, sejumlah besar energi besar muncul dari kedua sisi Siaya. Dengan suara gemuruh yang keras, wilayah kosong perlahan-lahan menyebar di langit. Semua awan tersebar seluruhnya, menampakkan langit biru, dan puncak gunung di kedua sisi langsung terkikis oleh kekuatan panas, benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Bagaimana itu? Ini adalah kekuatan penuh saya, 18 tampak bersemangat. Sangat kuat. Siaya memujinya dan kemudian menganalisa, meskipun kamu jauh lebih lemah dari Super 17 dari dunia lain, itu sudah merupakan kekuatan yang luar biasa hebatnya. Super Saiyan 3 biasa bukan lagi tandinganmu. Jika kamu mempertimbangkannya dengan hati-hati, kamu seharusnya dapat dengan cepat mengejar realem misterius Siling dan Miers. Super 17 dapat mengalahkan Super Saiyan 4 yang menakutkan. Status Super 18 Lazuli tidak sebanding dengan Super 17, tetapi dengan kekuatannya, dia hampir berdiri di puncak alam semesta. Dia seharusnya sedikit lebih kuat dari Majin Buu. Jika mempertimbangkan sifat permanen Lazuli berupa stamina dan energi tak terbatas, maka kekuatan pertempuran komprehensifnya tidak lebih buruk dari Siling dan Miers. Saya sudah meningkat pesat. 18 tidak merasa putus asa karena tidak cocok dengan Siling dan Miers, malah ekspresinya bersemangat. Mungkin karena perpaduan dua kepribadian 18, Lazuli kini seperti orang yang berubah, dan tidak seperti android terdahulu yang tidak memiliki semangat muda. Ngomong-ngomong, tidak ada rasa tidak nyaman di tubuhmu kan? Apakah Dr. Gero memberi batasan pada tubuh Anda? 18 mengerutkan kening dan memikirkannya sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak, Dr. Gero di dunia ini baru saja selesai membuat android, dan dia dibunuh olehku bahkan sebelum dia mengaktifkan kita. Jadi tubuhnya tidak ditanami perintah atau alat pembatasan apapun. Tidak apa-apa kalau begitu. Haruskah saya bangun pada usia 17 dan 16 tahun juga? 17 adalah adik dari 18 anak, tapi saya tidak bisa membawa mereka ke dunianya. Biarkan aku yang melakukannya. Mengatakan itu dengan suara lembut, 18 menekan tombol di dua kabin hibernasi lainnya, dan segera 17 dan 16 terbangun dari hibernasi. Lazuli, kenapa kita ada di sini? Hah, saya ingat seorang lelaki tua mencoba menculik kita, ingatan 17 berhenti pada saat dia ditangkap oleh Dr. Gero. Dia adalah seorang pemuda tampan dengan syal merah. Lapis, seperti ini. Setelah menjelaskan masalahnya secara singkat, 18 melihat ekspresi terkejut saudara kembarnya. Sekarang kamu memiliki energi yang tak ada habisnya di tubuhmu. Kecuali 16 tahun, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandingimu, tapi kuharap kamu bisa mengendalikan sifatmu dan tidak tersesat dalam kekuatanmu. Jangan khawatir, bagaimana aku bisa kehilangan arah? 17 berkata dengan bangga, dia melirik ke arah Siaya dan berbisik, Lazuli, apakah kamu ingin mengikuti pria ini ke dunia lain? 18 mengangguk dan berkata dengan suara lembut. Dibandingkan dengan bumi, dia lebih bersedia pergi ke planet Hongshan di dunia lain. Kalau begitu jangan khawatir, aku akan hidup di bumi bersama 16 orang. Alam itu indah dan patut dilindungi semua orang. Pemikiran Dr. Gero salah, 16 berkata dengan ekspresi membosankan, mengamati burung-burung yang berterbangan di langit. 16, yang menyukai gunung dan alam, memiliki sudut pandang yang berbeda dengan Dr. Gero. Tak heran jika ia disebut sebagai produk gagal oleh Dr. Gero. Mengangguk sedikit pada usia 16, 18 berkata kepada 17 dengan nada serius, alam semesta sangat besar. Jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan kekuatan Anda saat ini. Banyak ahli yang bisa membunuh Anda hanya dengan satu jari. Jika Anda punya waktu, carilah Goku. Dia adalah satu-satunya Super Saiyan di bumi, dan kekuatannya akan segera melampaui kekuatanmu. Ikuti mereka untuk belajar seni bela diri agar kamu bisa berumah tangga di masa depan. Lazuli, apakah ini seserius yang kamu katakan? 17 agak acuh tak acuh. Dengan kekuatannya saat ini, siapa yang bisa mengalahkannya, apalagi membunuhnya dengan satu jari. Dia merasa adiknya terlalu khawatir. Sebaiknya kamu sedikit serius. Ekspresi 18 serius. Salah satu tangannya tiba-tiba melancarkan serangan ke arah 17. Terlambat merespon, 17 dengan mudah ditangkap oleh 18 dan lengannya tertahan di belakang punggungnya, tidak mampu bergerak satu langkah pun. 17 mengungkapkan ekspresi terkejut di wajahnya dan berseru kaget, kamu menjadi begitu kuat. Dia bisa merasakan bahwa jika 18 benar-benar ingin berurusan dengannya, dia bahkan tidak membutuhkan satu jari pun.
Hatinya bergetar dan dia membuang kesombongan di dalam hatinya. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, baiklah, aku akan mencari Goku itu dan mempelajari teknik bertarung. Jaga dirimu, 18 melepaskan lengan 17, dan berkata dengan nada lembut yang jarang terjadi. Lalu dia menatapnya sebentar sebelum mengangguk sedikit ke arah 16, lalu dia langsung berjalan ke sisi Xiaya. Krisis yang akan kamu hadapi di masa depan akan sangat besar, jadi berlatihlah dengan baik untuk meningkatkan kekuatanmu. Xiaya mengingatkan mereka, mengenai apakah mereka mau mendengarkannya atau tidak, dia tidak peduli. Hei, jaga Lazuli baik-baik. 17 berteriak keras. Xiaya terkejut sebelum berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, dia akan hidup dengan baik. Setelah itu, saat 17 dan 16 menonton, dia diam-diam mengaktifkan transmisi instan dan menghilang. Di reruntuhan pegunungan yang runtuh, hanya tersisa 2 android yang berdiri tertiup angin. Hei, 16 tahun, sepertinya mereka terlalu kuat, kan? Setelah linglung beberapa saat, 17 tiba-tiba menyikut 16 dari samping. Ya, mereka sangat kuat, 16 menghargai perkataannya seperti emas. Hei, adikku sudah pergi, jadi kemana kita harus pergi selanjutnya? 17 melihat sekeliling dan mengernyitkan alisnya. Tiba-tiba dia memikirkan ide yang bagus dan berkata dengan penuh semangat, bagaimana kalau kita membeli sebuah peternakan? Petik 2. Peternakan, tentu, hahaha, tunggu apa lagi, ayo cepat. Bab 595, Rencana Towa. 18 menyelesaikan evolusinya menjadi super form, yang berarti tujuan perjalanan ini telah berhasil tercapai. Tanpa terlalu mengganggu operasional dunia ini, Xiaya menjentikkan jarinya dan membawa 18 orang bersamanya saat mereka melewati penghalang ruang waktu ilusi. Oleh karena itu, pemandangan ilusi yang aneh sekali lagi muncul di depan mereka. Cahaya yang terdistorsi di terowongan ruang waktu terus menarik mereka, dan mereka hampir tidak dapat melihat apapun. Waktu berlalu, matahari dan bulan terbalik. Waktu tidak memiliki konsep dalam terowongan ruang waktu. Hampir sedetik berlalu, Xiaya dan 18 tiba-tiba muncul di langit berbintang alam semesta 7, lalu dia menunjukkan dengan tepat posisi bumi dan sekali lagi berteleportasi ke bumi. Setelah bertemu dengan Siling dan yang lainnya, Xiaya menemukan bahwa 3 hari penuh telah berlalu sejak mereka pergi. Aliran waktu antara dua dunia sekali lagi sedikit berubah. Mungkin setelah beberapa saat, waktu kedua dunia akan tersinkronisasi, pikir Xiaya dalam hati, dan menjelaskan kepada semua orang apa yang akan terjadi di dunia lain. Mata indah Siling menatap 18 dengan heran. Dia benar-benar merasa berbeda, jadi sekarang Lazuli tidak lagi lebih lemah dari kita. Intensitas energiku pasti tidak lebih baik dari kalian berdua, tapi keunggulan terbesar android adalah tubuhnya tidak pernah lelah, jadi kekuatanku secara keseluruhan tidak jauh lebih lemah darimu. 18 berkata dengan tenang, kata-katanya penuh percaya diri. Hehe, itu sudah cukup. Kami sekarang memiliki satu orang lagi yang bisa menjadi rekan tanding kami. Setiap kali kami berlatih, hanya kami berdua yang berlatih berpasangan, dan sekarang kami berdua kurang lebih memahami gaya bertarung satu sama lain. Jika Lazuli bergabung, pasti akan merangsang pertumbuhan kami. Miers dengan santai meletakkan tangannya di leher 18 dan menyelipkannya ke lehernya, setengah memeluk 18 dalam pelukannya. Siling juga setuju dengan ini, mengerucutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, pertarungan 3 orang juga bisa menjadi metode perdebatan yang bagus. Kali ini, Miers menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Sayang sekali, aku, di dunia lain sudah mati. Kalau tidak, jika saya bergabung seperti Lazuli, efeknya akan lebih baik daripada latihan. Xiaya menjentikkan jarinya ke dahi Miers, menyebabkan dia menatap dengan ketidakpuasan. Xiaya mengomel sambil bercanda, bagaimana mungkin banyak orang menggunakan trik murahan seperti itu. Lazuli adalah seorang android, jadi dia tidak perlu memperhatikan pengembangan tahap selanjutnya. Kamu berbeda, anting Potara dapat mempengaruhi kemajuanmu ke alam ilahi. Miers menggelengkan kepalanya dengan murung. Aku baru saja memikirkannya. Xiaya memelototinya dengan tidak senang. Berapa umurnya? Tapi dia masih belum dewasa. Tentu saja Xiaya merasa tidak ada yang salah dengan hal ini. Bagaimanapun, orang yang telah menempuh jalan ketuhanan akan berumur panjang di masa depan. Tidak ada salahnya menjaga hati yang kekanak-kanakan. Hanya saja di hadapan generasi muda seperti Mei Fei, setidaknya dia harus menunjukkan sedikit martabat. Kamu sudah cukup istirahat di bumi. Jangan mengendur dalam pelatihan Anda. Jika Anda ingin bersenang-senang, setidaknya tunggu sampai Anda harus menginjakkan kaki di alam ilahi, maka Anda akan punya banyak waktu. Alam ilahi, alasan mengapa disebut alam ilahi adalah karena ini adalah alam yang hanya dapat dimasuki oleh para dewa. Para dewa di sini mengacu pada dewa-dewa tingkat tinggi di atas Kai Agung, bukan dewa-dewa regional seperti kami di bumi dan Raja Neraka di dunia bawah. Meskipun mereka tidak sekuat dewa sejati setingkat dewa penghancur, setidaknya dalam hal umur, mereka telah menembus batas manusia dan mendekati umur panjang. Sama seperti di antara 12 alam semesta multiverse, meski belum banyak orang yang mencapai kekuatan alam ilahi, namun masih cukup banyak. Orang-orang ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam ilahi tingkat pertama dan kedua. Bahkan beberapa eksistensi kuno di beberapa alam semesta yang kuat mungkin memiliki kekuatan mengerikan yang menyaingi dewa penghancur, tapi di antara orang-orang ini, seharusnya tidak banyak yang benar-benar mencapai alam para dewa.
Kecuali beberapa orang yang dilatih sebagai calon dewa penghancur, dan orang-orang seperti Siling dan Miers yang memenuhi syarat untuk pergi ke penciptaan bintang dewa di planet dewa penghancur untuk pelatihan, sangat sedikit orang yang dapat memahami alam ilahi melalui kemampuan mereka, kekuatan sendiri. Siling dan Miers secara khusus diizinkan memasuki planet dewa penghancur untuk pelatihan hanya karena Siaya. Bisa dibilang, mereka bisa disebut sebagai calon dewa penghancur. Di masa depan, jika dewa penghancur Virus mati dan mereka mencapai alam ilahi, maka mereka berhak menjadi dewa penghancur. Baik Siling maupun Miers bisa merasakan kekhawatiran Siaya. Keduanya mengangguk dengan sungguh-sungguh, mengingat kata-katanya. Setelah memastikan bahwa mereka mengingat kata-katanya, Siaya tersenyum dan menoleh ke 18. Mulai sekarang, kamu akan berlatih bersama Siling dan yang lainnya. Walaupun kamu tidak bisa merasakan keberadaan Ki karena perbedaan fungsi tubuh, perlu kamu ketahui bahwa di alam semesta lain, bahkan ada dewa penghancur yang murni makhluk mekanis, jadi menurutku jalan menuju alam ilahi mungkin tidak menjadi satu-satunya cara untuk memahami dunia ini. Semua jalan menuju Roma, dan jalan untuk menjadi lebih kuat dan melampaui keduniawian bukan hanya jalan yang tidak berubah. Kemajuan alam untuk mencapai alam ilahi adalah jalan teraman dan teraman. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh banyak generasi tua, namun ini tidak berarti bahwa metode lain tidak akan berhasil. Di bawah sistem Dragon Ball yang sama, dunia GT di alam naga memiliki metode Super Saiyan 4 yang tidak konvensional dan di mana seseorang harus menerobos jalannya dengan kekuatan. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak hanya ada satu cara untuk menjadi lebih kuat. Meskipun ada banyak kesulitan di bawah penindasan hukum multiverse, hal ini bukannya tanpa harapan, 18 sekarang menjadi bentuk super. Tidaklah tepat untuk mengatakan bahwa dia sepenuhnya bukan manusia. Android juga manusia, tetapi ada banyak bahan nano di tubuhnya yang dapat mempertahankan energi abadi. Jika bahkan makhluk mekanis bisa menjadi dewa penghancur, bagaimana mungkin tidak ada harapan bagi 18 orang untuk melakukan terobosan? Saya mengerti. Meski aku tidak bisa merasakan Ki, aku masih bisa menjadi lebih kuat melalui latihan. Wajah gadis 18 yang seputih pemerah pipi itu serius, dan matanya penuh keyakinan yang kuat. Melihat ini, Siaya tertawa terbahak-bahak. Di saat yang sama, di tempat yang sangat tersembunyi. Towa, berpakaian merah, memegang senjata ajaib yang ramping, dan di belakangnya ada rok berbentuk taring kelelawar. Gaun ketat itu menggambarkan sosoknya yang indah dan mempesona. Mata ungunya menatap pemandangan yang berkilauan. Mira itu bertindak sewenang-wenang lagi. Tampaknya kegagalan Feilu di dunia lain telah memberikan pukulan besar baginya, membuatnya sangat ingin membangkitkan Demigra untuk mencari perlindungan. Towa menutup mulutnya dan terkekeh, cahaya sedingin es bersinar di mata ungunya. Lalu dia teringat sesuatu, dan sedikit mengernyit. Tetapi jika dia berhasil membangkitkan Demigra, itu akan sangat merepotkan. Jika itu hanya kebangkitan Demigra, biarpun aku membunuhnya, dia hanya akan kehilangan klon dari fragmen ruang waktu yang tidak berarti apa-apa bagi tubuh utama Demigra. Dia tersenyum cerah dan menyipitkan matanya seolah dibelai oleh angin musim semi. Haruskah aku memberinya dorongan? Dan sesuai rencana, biarkan semua Demigra di ruang waktu berbeda bergabung sebelum menimbulkan kerusakan parah pada asalnya. Tidak, ini belum waktunya. Bagaimanapun, saya juga siap menyerahkan segalanya demi rencana tersebut. Mata ungu Towa bersinar dengan cahaya dingin, seolah dia telah mengambil keputusan. Yang lain berpikir bahwa semua tindakan Towa adalah untuk kebangkitan Demigra, dan bahkan Kei Waktu Tertinggi juga mempercayai hal itu, tapi siapa yang tahu apa yang dipikirkan Towa jauh di lubuk hatinya. Bab 596, Kotak Musik di Pelelangan. Demigra, kamu meminjam tanganku dan mendorong Mira ke sampingku, bukan hanya agar aku harus membangunkanmu sepenuhnya. Apa menurutmu aku tidak tahu apa-apa? Meskipun Mira diciptakan olehnya, dia sama sekali tidak menyukainya, karena kesetiaan Mira adalah kepada Demigra, dan dia, Towa, hanyalah alat untuk dieksploitasi. Dia tahu betul betapa anehnya kemampuan ruang waktu. Bahkan jika Demigra di dunia dihilangkan, selama Timelin diubah, Demigra akan dibangkitkan kembali. Mira tidak diragukan lagi memiliki kemampuan untuk melakukan ini, dan sekarang malaikat kegelapan siap menimbulkan kekacauan. Dia telah mendapatkan dukungan dari malaikat kegelapan, jadi mengubah Timelin tidak lagi sulit. Ini adalah lingkaran yang tidak dapat dipecahkan, yang sudah berada di luar kendalinya. Jadi Towa berencana sejak awal untuk mengubah Demigra menjadi individu yang tidak terpengaruh oleh garis waktu. Ini sangat berisiko. Jika dia tidak hati-hati, keduanya akan hancur. Namun saat ini, Towa tidak punya pilihan selain menjadi seperti ngengat yang tertarik pada api. Menjadi pengontrol ruang waktu memang bukan pekerjaan mudah. Aku masih harus berpura-pura bersikap ramah untuk saat ini, malaikat kegelapan sialan ini selalu muncul selama ini. Towa menghela nafas dengan cemberut. Di alam semesta tanpa batas, banyak sekali peradaban yang lahir di tempat lahirnya galaksi. Di bagian timur laut area selatan, tempat yang sangat dekat dengan area timur, lautan bintang luas yang berkumpul bagaikan mutiara terang yang tersebar di kehampaan gelap langit berbintang. Tiba-tiba seberkas cahaya melintas dan sebuah pesawat luar angkasa besar muncul. Badan pesawatnya yang berwarna abu-abu keperakan kokoh, dan lengan cantilevernya yang tebal dan kokoh menempel di permukaan pesawat ruang angkasa seperti binatang buas yang telah lama mengumpulkan energi di anggota tubuhnya menunggu untuk melancarkan serangan sengit terhadap mangsanya kapan saja.
Di dalam pesawat luar angkasa, kecuali kabin pilot dan ruang tenaga, gravitasi di tempat lain dihidupkan sangat tinggi, terutama di ruang pelatihan, di mana gravitasi yang sangat besar menyebabkan munculnya garis-garis aneh dan terdistorsi di dalam ruangan. Udara di ruang pelatihan sangat panas dan tidak nyaman, dan gravitasinya dihidupkan hingga 20x. Di ruang latihan, 7 atau 8 anak yang belum terlalu tua berjalan terhuyung-huyung, melakukan latihan fisik dengan susah payah. Di salah satu sudut, seorang gadis lincah dan imut sedang duduk di tanah. Adegan ini sangat kontras dengan anak-anak yang bekerja keras dalam pelatihan mereka. Berbagai makanan ringan ditaruh di sampingnya, yang terus-menerus diantarkannya ke mulutnya. Mengirimkan kacang goreng ke mulutnya, Silly berkata dengan acuh tak acuh, kalian semua berlatih terlalu serius. Gravitasi 20x tidak terlalu tinggi, mudah untuk menahannya. Kakak, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kita hampir kelelahan, gumam seorang anak kecil dengan ketidakpuasan. Silly mengangkat alisnya yang halus, dan dengan tegas berteriak, Vicky, katakan satu hal lagi dan aku akan mengatur sebuah ruangan kecil untukmu sendiri untuk melatihmu dengan benar. Aku akan diam, Vicky meminta maaf dengan cepat. Mengetahui dengan baik kepribadian buruk sepupunya, dia ingin menghindari masalah yang tidak perlu, itulah kesimpulan yang dia capai setelah pelajaran mendalam yang dia alami. Vicky adalah putra Elise dan Laret, dan sepupu Silly. Faktanya, merupakan keajaiban bahwa seorang Saiyan seusia Vicky dapat menahan gravitasi 20x. Hal ini tidak terbayangkan sebelumnya, tetapi generasi baru Saiyan di planet Hongshan dapat melakukannya. Dari sini terlihat bahwa fondasi planet Hongshan telah berkembang hingga tahap tertentu. Kini anak-anak yang baru lahir ini dilatih sesuai sistem kelas. Karena Silly belum membuat terobosan ke Super Saiyan 2 seperti kakaknya Siang, dia mengajak juniornya untuk menjelajah luar, berharap mencapai terobosan melalui perjalanan. Aura, seberapa jauh planet terdekatnya? Silly tiba-tiba bertanya pada pusat kendali pesawat luar angkasa. Berbunyi, planet terdekat adalah planet Tios yang jaraknya 3 hari planet. 3 hari, saya mendengar bahwa lelang besar akan diadakan di sana. Jika kita cepat, kita bisa pergi dan melihatnya. Silly terhubung ke internet dan menanyakan tentang planet Tios. Planet Tios yang terletak di bagian utara wilayah selatan merupakan planet komersial yang sangat makmur seperti halnya planet Bakuf di wilayah timur. Sangat disayangkan planet Bakuf tidak bertahan lama dan dihancurkan oleh Metakuler Big GT Star. Dalam beberapa tahun terakhir, ketika planet Hongshan menjadi semakin makmur, hanya sedikit kekuatan di Bima Sakti yang berani memusuhi planet Hongshan. Ditambah dengan propaganda jangka panjang oleh organisasi patroli galaksi, Saiyan kini layak menjadi ras petarung dengan reputasi yang sangat menonjol. Bahkan pasukan aliansi perdagangan tidak berani secara terbuka mempersulit orang Saiyan dari planet Hongshan. Bagaimanapun, orang Saiyan hanya terobsesi untuk mencari pertempuran seru. Meskipun mereka juga melakukan beberapa aktivitas komersial, skala keseluruhannya tidak terlalu besar dan tidak akan mempengaruhi situasi komersial Bima Sakti secara keseluruhan. Oleh karena itu, mereka semua mempunyai gagasan untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Kecuali orang-orang yang sangat jahat, tidak banyak orang yang berani mempersulit orang Saiyan. Sambil menepuk telapak tangannya, dia menyuruh para Saiyan di ruang pelatihan untuk pergi beristirahat. Ketika hanya tersisa dia di ruang pelatihan, Silly dengan tegas menaikkan pengaturan gravitasi, dan gravitasi 400x segera diberikan padanya. Sedikit mengernyit, Silly cemberut dengan acuh tak acuh. Saya tidak percaya saya tidak bisa menembus Super Saiyan 2. 3 hari kemudian, lelang planet Tios. Karena ini adalah lelang skala besar yang diadakan oleh perusahaan komersial planet Tios, banyak pedagang alam semesta terkenal dari area selatan dan area timur berpartisipasi. Ini adalah lelang reguler di mana semua transaksinya legal, dan tidak akan ada perdagangan planet dengan ras cerdas atau transaksi budak. Silly membawa ketujuh orang Saiyan, termasuk Vicky, ke kamar pribadi di lantai 2 rumah lelang. Ada segalanya di kamar pribadi termasuk buah-buahan dan makanan ringan. Tentu saja harganya tidak murah. Tak satu pun dari orang Saiyan ini yang pernah berpartisipasi dalam acara akbar ini sebelumnya. Jadi mereka mengobrol tanpa henti. Sebentar lagi kalau kamu suka sesuatu, beli saja. Kami tidak kekurangan uang. Silly melambaikan tangannya dengan murah hati, memegang beberapa kartu yang dia bawa saat berangkat. Masing-masing berisi sejumlah besar uang. Kakak Silly luar biasa. Orang-orang Saiyan kecil bersorak kegirangan dan menatap deretan barang-barang indah yang mempesona di lantai lelang. Saat pelelangan berlangsung, benda-benda indah dibeli dengan harga besar. Silly juga membeli beberapa barang kecil yang menurutnya menarik. Semuanya, item selanjutnya dari Dohala di bagian utara area selatan. Dohala adalah planet raksasa yang gravitasi alaminya sangat kuat. Meski masih dalam era barbar, menurut penyelidikan, Dohala juga memiliki peradaban yang gemilang di masa lalu. Juru lelang memperkenalkan asal-usul barang yang dilelang secara detail, berusaha menarik perhatian semua orang dan menaikkan harga lelang. Benda ini dibawa keluar dari kuil kuno di planet Dohala dengan susah payah setelah kamar dagang Kled mengorbankan ratusan prajurit elit. Ia memiliki kemampuan misterius dan tak terduga. Setelah perkenalan panjang lebar yang diucapkan juru lelang hingga suaranya menjadi serak, barang lelang akhirnya ditampilkan. Itu adalah kotak musik yang sangat indah. Sulit membayangkan kotak musik seindah itu bisa muncul di planet yang masih berada di era barbar. Mungkin, seperti yang dikatakan juru lelang, ada peradaban gemilang di zaman kuno planet Dohala.
Jika Siaya ada di sini, dia pasti akan terkejut. Dohala ini adalah salah satu dari 4 planet evakuasi yang diberikan oleh Duokela, seorang Veidaya, untuk dipilihnya. Dia juga telah memeriksanya secara pribadi, dan akhirnya setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia menyerahkan Dohala dan memilih planet Hongshan sebagai planet evakuasi Saiyan. Bab 597, Orang di dalam kotak musik. Banyak hal yang terjadi secara kebetulan sehingga orang tidak bisa tidak mengagumi pengaturan takdir. Di lantai lelang, ketika juru lelang menunjukkan kotak musik, mata Sili berbinar saat melihat ke kotak musik dan dia berteriak keras, "Saya ingin kotak musik itu." Dia segera bergabung dengan pasukan lelang. Jangan melihat pidato antusias juru lelang. Dia mengandalkan mulutnya untuk mencari nafkah jika dia yakin akan kehilangan banyak uang. Benar saja, saat pelelangan dimulai, sebenarnya tidak banyak yang tertarik dengan kotak musik tersebut. Setelah penawaran yang tidak terlalu sengit, Sili mendapatkan kotak musik sesuai keinginannya. Menerima kotak musik dari staf, dia mengambilnya dan melihatnya dengan hati-hati sebentar, lalu menyerahkannya kepada orang lain. Vicky mengambil kotak musik itu dan memutarnya ke kiri dan ke kanan sambil menimbangnya ke atas dan ke bawah. Mereka bilang kotak musik ini ditemukan di sebuah kuil di planet Dohala. Bagaimana bisa ada benda canggih seperti itu di planet purba? Saudari, kamu mungkin telah ditipu oleh mereka. Kotak musiknya terlihat sangat indah dan permukaannya yang halus tidak memiliki jejak perjalanan waktu. Pantas saja Vicky tidak yakin. Sili mendengus dan berkata, lelang planet Tios sangat bereputasi dan tidak akan menipu penawar hanya untuk mendapatkan sejumlah kecil uang. Kunci kelangsungan hidup sebuah rumah lelang adalah kredibilitasnya. Jika barang yang dilelang palsu dan kualitasnya rendah, begitu kredibilitasnya turun, balai lelang tidak akan bertahan, apalagi lelang besar-besaran seperti yang terjadi di planet Tios. Terlebih lagi mereka tidak menginginkan keuntungan kecil. Sambil memegang kotak musik dan menggumamkan beberapa patah kata, Vicky menjadi tidak tertarik, jadi dia mengembalikannya ke Sili. Selanjutnya lelang planet Tios akan dilanjutkan selama beberapa hari. Sili dan yang lainnya tidak terburu-buru untuk pergi, jadi mereka berjalan-jalan di planet Tios. Mereka tidak terlihat kecil atau terlalu tua, namun karakteristik battle armor dan ekor Saiyan yang unik di planet Hongshan masih menyebabkan banyak orang di sekitar mereka melirik ke arah mereka. Mereka memandang mereka dengan rasa ingin tahu, namun bijaksana untuk tidak datang dan memprovokasi mereka. Bulan cerah dan bintang-bintang jarang. Beberapa bintang bersinar. Setelah tinggal di planet Tios selama beberapa hari, Sili dan yang lainnya naik pesawat luar angkasa untuk berangkat. Tujuan mereka berikutnya adalah planet Mando, tidak jauh dari sini, tempat tinggal binatang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah tempat pelatihan mereka dalam rencana Sili. Pesawat luar angkasa itu melesat melintasi langit berbintang, secara bertahap mendekati planet Mando. Beberapa hari kemudian, mereka sudah tidak jauh dari planet Mando. Tiba-tiba, terjadi ledakan dahsyat, dan serangkaian alarm berbunyi dengan cepat di dalam pesawat luar angkasa. Peringatan, pesawat luar angkasa sedang diserang. Peringatan, pesawat luar angkasa sedang diserang. Apa yang sedang terjadi? Sili berteriak dengan marah. Kami sedang diserang. Sungguh beraninya mereka menyerang pesawat luar angkasaku. Seluruh pesawat luar angkasa rusak dan tidak dapat diperbaiki. Seluruh pesawat luar angkasa rusak dan tidak dapat diperbaiki. Alarm pusat kendali pesawat luar angkasa berbunyi di samping telinga mereka. Orang-orang yang menyerang mereka datang dengan pemikiran untuk melenyapkan mereka sepenuhnya. Mata Sili bersinar dengan cahaya sedingin es, dan auranya terus meningkat. Semuanya, tinggalkan pesawat luar angkasa dan masuki luar angkasa. Saya ingin melihat siapa yang berani menyerang kita. Ya, ketujuh orang Saiyan dengan cepat merespons. Mereka membuka palka pesawat luar angkasa dan langsung memasuki ruang hampa. Untungnya, semua orang Saiyan telah mempelajari teknik vakum planet Metamor dan dapat bertahan di lingkungan vakum untuk waktu yang singkat. Melihat pesawat luar angkasanya terbakar, Sili memancarkan ki dingin yang mengancam. Dia berbalik dan menatap dengan marah ke arah para penyerang. Mereka adalah lusinan alien yang mengenakan battle armor hitam, dengan kumis berdaging dan sisik di wajah mereka. Sili menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, apakah kamu dari aliansi perdagangan semesta? Serahkan kotak musik di tanganmu. Suara itu disalurkan melalui media khusus. Alien di depannya memiliki sikap arogan dan tidak menganggap serius beberapa pemuda Saiyan. Sambil mencibir, Sili mengabaikan mereka, menoleh ke yang lain dan berkata, tidak jauh dari planet Mando. Kalian semua cepat pergi dan serahkan tempat ini padaku. Kakak, hati-hati. Vicky dan yang lainnya, yang tahu betapa mampunya mereka, mengangguk penuh semangat dan menatap tajam ke arah alien itu dengan kejam, lalu mengangkat ki mereka dan bergegas menuju planet Mando tidak jauh dari situ. Melihat Vicky dan yang lainnya telah terbang jauh, Sili menyeringai sebelum berbalik dan berteriak keras. Energi yang kuat langsung menerangi seluruh langit berbintang. Setelah berubah menjadi Super Saiyan, Sili penuh dengan aura pembunuh yang dingin. Tubuhnya bersinar dan dia terbang menuju alien itu. Panadu, ada sesuatu yang salah. Energinya tiba-tiba meningkat, kata alien dengan panik. Wajah alien bernama Panadu berubah dan dia bertanya dengan cepat, berapa kekuatan pertempurannya. Selama di bawah 50.000, dia mampu mengatasinya. Di alam semesta, orang-orang dengan 50.000 kekuatan pertempuran sudah dapat memerintah orang lain secara tirani, dan Panadu serta yang terkuat lainnya memiliki kekuatan seperti itu.
Alien itu berkata dengan wajah menangis, ia tidak dapat dideteksi. Semua detektornya telah terbakar. Ekspresi Panadu berubah drastis, dan dia berkata dengan muram, sial, aku seharusnya tidak menerima misi ini. Misi yang seharusnya mudah, berubah menjadi merepotkan. Dia takut bahkan nyawanya pun terancam. Gadis kecil, itu semua salah paham. Kami salah kali ini. Setelah menganalisa situasi, Panadu meminta maaf tanpa ragu-ragu dan bersiap melaporkan situasi tersebut kepada atasannya setelah kembali dan membiarkan mereka menanganinya. Silly mencibir. Apakah ada gunanya meminta maaf? Anda menghancurkan pesawat luar angkasa saya. Gadis kecil, jangan melangkah terlalu jauh. Kami adalah anggota Aliansi Perdagangan Semesta. Meskipun orang saya sangat kuat, mereka tetap tidak bisa dibandingkan dengan aliansi perdagangan yang tersebar di seluruh alam semesta. Kami akan mengaku kalah kali ini, kompensasi apa yang Anda butuhkan? Panadu tiba-tiba berkata dengan tatapan muram. Nama perkasa dari Aliansi Perdagangan Semesta sudah cukup untuk menjamin keamanan mereka. Tentu saja, itu dalam keadaan normal. Silly mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan membunuh kalian semua. Setelah berbicara, dia segera melancarkan serangan terhadap alien tersebut. Dalam sekejap mata, banyak bola api besar menyebar di area kecil. Setiap bola api tersebar dan menimbulkan pusaran energi dahsyat yang tidak ada habisnya. Beberapa alien yang tidak bisa mengelak tepat waktu langsung ditelan oleh energi kacau dan terbakar hingga tidak ada yang tersisa dari mereka. Melihat ini, dahi semua alien berkeringat dingin, mengutuk departemen yang menugaskan mereka misi ini. Bajingan, Panadu meraung marah, tapi hatinya terasa dingin. Mengabaikan segalanya, dia meninggalkan garis pertempuran, tapi bagaimana dia bisa lebih cepat dari Silly? Meninggalkan bayangan buram di kehampaan, Silly segera mengubah puluhan alien menjadi abu. Sampah ini berani memprovokasiku. Membuatku kehilangan pesawat luar angkasa. Silly mempertahankan kondisi Super Saiyan-nya saat dia menyentuh pergelangan tangannya. Dia tidak terlihat puas, tapi kemudian berbalik dan terbang menuju planet Mando. Planet Mando, yang terletak di bagian utara wilayah selatan, adalah planet tingkat tinggi dengan monster yang sangat kuat. Melewati atmosfer yang tebal, Silly mendarat di permukaan planet, lalu bergabung dengan Vicky dan yang lainnya mengikuti aura mereka. Kakak, orang-orang itu telah dibunuh. Tanya Vicky. Tentu saja, Silly mengangkat kepalanya dengan bangga. Jika dia tidak bisa membunuh semut kecil itu, dia akan menjadi Super Saiyan seperti apa? Target mereka sepertinya adalah kotak musik kakak Silly. Apa istimewanya benda ini? Orang yang berbicara adalah seorang wanita Saiyan yang tidak terlalu tinggi. Siapa tahu, mengatakannya dengan acuh tak acuh, Silly mengeluarkan kotak musik dari sakunya. Dia menemukan bahwa tanpa dia sadari kapan, retakan telah muncul di kotak musik. Apakah itu rusak saat pertempuran tadi? Melihatnya dengan rasa ingin tahu, Silly memegang kotak musik di tangannya dan menggoyangkannya ke atas dan ke bawah beberapa kali. Tiba-tiba, retakan tersebut menjadi lebih besar, dan sejumlah besar asap putih tiba-tiba keluar dari retakan tersebut, perlahan melayang di udara, kemudian mulai mengembun dan terbentuk, dan segera berubah menjadi bentuk humanoid. Benda apa ini? Silly membuka mulutnya lebar-lebar dan memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Segera, seorang pemuda berambut merah dengan pedang di punggungnya muncul sambil memainkan seruling, dan pada saat yang sama, tekanan besar langsung menyapu seluruh planet. Silly memperhatikan dengan rasa ingin tahu dan dengan cermat mengukur orang yang keluar dari kotak musik. Sudah beberapa ribu tahun. Bukankah ini planet Konats? Pemuda berambut merah dan telinga lancip berkata sambil menghela nafas. Dia menoleh untuk melihat Silly dan yang lainnya dan bertanya, apakah kamu yang membebaskan saya? Ini adalah kesalahan dan akan membawa bencana bagi seluruh alam semesta. Siapa kamu? Silly bahkan tidak takut sedikit pun, malah dia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Bab 598, Hirudegarden. Namaku Tapion, dan aku adalah pendekar pedang planet Konats dari beberapa ribu tahun yang lalu. Apakah planet Konats masih ada? Mata hijau Tapion menatap Silly, dengan perubahan tak berujung dan kesedihan tersembunyi di ekspresinya. Planet Konats. Tidak pernah mendengar hal tersebut. Orang-orang di rumah lelang mengatakan bahwa kotak musik ini ditemukan di sebuah kuil di planet Dohala. Sepertinya peradaban planet Konats sudah hancur, kata Tapion dengan sedih. Mengapa kamu disegel di dalam kotak musik? Tapion mengangkat kepalanya, rambut merah darahnya yang menyerupai gaya rambut Supreme Kai berkibar tertiup angin. Tapion kemudian mulai menceritakan pada Silly dan yang lainnya tentang asal-usulnya. Tapion awalnya adalah seorang praktisi seni bela diri di planet Konats. Suatu hari, beberapa penyihir di planet Konats tiba-tiba memperoleh ilmu hitam yang menakutkan. Kemudian, untuk menaklukkan seluruh alam semesta, mereka memanggil monster legendaris, Hirudegarden, Phantom Majin. Setelah pertarungan yang sengit, Phantom Majin Hirudegarden akhirnya dipotong menjadi dua oleh seorang penyihir dengan pedang. Kemudian tubuh bagian atasnya disegel di tubuh Tapion, dan tubuh bagian bawahnya disegel di tubuh adik Tapion, Minotia. Setelah itu kedua bersaudara tersebut masing-masing masuk ke dalam kotak musik dan secara terpisah dikirim ke dua ujung alam semesta. Kasihan sekali, Silly memandang Tapion dengan penuh simpati. Jika si ayah ada di sini, dia pasti tahu bahwa Tapion dan Hirudegarden sama-sama karakter dalam film Dragon Ball, Wrath of the Dragon.
Ribuan tahun setelah Tapion memasuki kotak musik, seorang penyihir hitam aneh mendapatkan kotak musik tersebut dan datang ke bumi dan menggunakan Dragon Ball untuk membuat keinginan untuk melepaskan Tapion, dan akhirnya berhasil bergabung kembali dengan tubuh bagian atas dan bawah Hirudegarn. Pada awalnya, bahkan Super Saiyan 3 bukanlah tandingan Hirudegarn. Pada akhirnya, Goku lah yang meletus dan menggunakan kekuatan Super Saiyan 3 terkuatnya untuk memusnahkan Hirudegarn sepenuhnya. Di atas adalah cerita umum tentang Tapion dan Hirudegarn. Tapion tanpa ekspresi melihat sekelilingnya dan segera menyadari bahwa mereka berada di planet yang tidak beradab dan segera hatinya menjadi sangat tenang. Aku akan kembali ke kotak musik. Kalau tidak, jika aku membiarkan tubuh Hirudegarn lolos, kekacauan besar akan terjadi di seluruh alam semesta. Jangan khawatir, orang tuaku sangat berkuasa. Mereka pasti bisa menghancurkan Pantom Majin yang kamu sebutkan itu. Silly menepuk dadanya dan berkata dengan ekspresi percaya diri. Tapion memperhatikan dalam diam, mengira itu adalah bualan seorang gadis kecil, dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu betapa menakutkannya Hirudegarn. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa melenyapkannya sepenuhnya. Berbicara tentang ini, ekspresi Tapion tiba-tiba menjadi sedih, keringat bercucuran di wajahnya. Dia segera mengangkat serulingnya dan memainkannya, menyegel tubuh bagian atas Hirudegarn yang bergerak gelisah. Saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Raungan binatang buas terdengar di hutan yang luas, dan kemudian semua binatang buas menjadi gila, seolah-olah mereka menghadapi musuh alaminya. Beberapa binatang yang bisa terbang segera melebarkan sayapnya dan terbang menjauh. Apa yang terjadi di planet ini? Vicky bertanya dengan bingung. Cepat lihat ke sana. Melihat ke arah yang ditunjukkan, mereka melihat bagian bawah tubuh yang besar mengamuk di hutan, perlahan-lahan menuju ke arah mereka. Melihat ini, pupil mata Tapion berkontraksi dan dia tanpa sadar berteriak, itu tubuh bagian bawah Hirudegarn. Mengapa itu muncul di sini? Apakah kotak musik yang disegel dengan Minotia sudah ditemukan? Dipisahkan oleh galaksi yang tak terhitung jumlahnya, dan berkumpul pada waktu yang sama di planet Mando pada saat ini, semua ini sepertinya sudah direncanakan. Saat ini, melihat ada yang tidak beres, wajah cantik Silly berubah. Apakah tujuan aliansi perdagangan semesta adalah menghidupkan kembali Hirudegarn? Apa untungnya bagi mereka? Aliansi perdagangan semesta. Tapion terkejut, tapi ini bukan waktunya untuk memikirkannya. Dia harus menjauh dari tubuh bagian bawah Hirudegarn secepat mungkin, jika tidak, dia tidak akan mampu menekan energi gelisah di tubuhnya. Roar, gelombang energi aneh datang dari tubuh bagian bawah Hirudegarn. Wajah Tapion menjadi pucat, dan dia tidak bisa lagi menahan energi di tubuhnya. Ledakan, energi tak berujung keluar darinya, dan Tapion setengah berlutut di tanah karena kelelahan. Tubuh bagian atas yang sama besarnya ditarik keluar dari tubuhnya sedikit demi sedikit, dan kemudian dengan cepat menyatu dengan tubuh bagian bawah Hirudegarn. Hahaha, aku akhirnya dibangkitkan. Dengan raungan arogan, Hirudegarn, sang Pantom Majin, sekali lagi melihat cahaya hari. Tubuh besar Hirudegarn berdiri menjulang seperti raksasa di udara. Dia meraung dan terus menyemprotkan api panas ke sekelilingnya. Api menyebar, dan hutan besar di planet Mando tenggelam dalam api. Tapion memandang Hirudegarn dengan ekspresi jelek, mengertakkan gigi dan berkata, Hirudegarn telah dibangkitkan, sialan. Memukul tanah dengan kuat, Tapion mengeluarkan serulingnya dan mulai memainkannya, mencoba mengurangi kegilaan Hirudegarn. Namun semuanya sia-sia, Hirudegarn setelah kebangkitan sama sekali tidak dikendalikan oleh suara seruling. Melihat ini, Tapion meraung ke arah Silly dan yang lainnya, kalian, cepat tinggalkan tempat ini. Hirudegarn sudah gila, aku akan memikirkan cara untuk menghentikannya. Silly linglung, tapi dia segera mengeluarkan kapsul Hoi Poi dan melemparkannya ke Vicky dan yang lainnya. Isinya sebuah pesawat ruang angkasa kecil cadangan. Pesawat luar angkasa orang Fei daya sangat cepat, memungkinkan Vicky dan yang lainnya untuk sementara waktu melarikan diri dari daerah ini, sementara dia sendiri berniat untuk tinggal dan bertarung. Gadis kecil, kenapa kamu tidak pergi? Tapion agak tidak bersemangat. Saya bukan orang yang suka melarikan diri. Bukankah monster kuat telah muncul? Bagaimana saya bisa melewatkannya? Mengucapkan beberapa patah kata sambil cemberut, Silly kemudian menjelma menjadi wujud Super Saiyan. Melihat Silly yang dikelilingi api emas, Tapion malah menjadi tenang dan senyuman muncul di sudut mulutnya, kalau begitu hati-hati. Hirudegarn tidak mudah untuk dihadapi. Dia menghancurkan peradaban yang tak terhitung jumlahnya saat itu. Hehe, kalau begitu aku bisa menguji kekuatanku. Silly memasang postur menyerang dan berbalik dan mendesak Vicky dan yang lainnya, kalian cepat keluar dari sini dengan pesawat luar angkasa. Aku akan segera mencarimu. Oke, tanpa ragu, Vicky dan yang lainnya langsung mundur. Melihat Vicky dan yang lainnya telah pergi jauh, mata hijau Silly menatap ke arah raksasa Hirudegarn. Kita harus menahan Hirudegarn secepat mungkin. Karena dia telah disegel selama ribuan tahun, dia saat ini lemah. Jika dia mengisi kembali energi hidupnya, kita tidak akan memiliki peluang untuk menang. Tapion pernah melawan Hirudegarn sebelumnya, jadi dia tahu betapa hebatnya Hirudegarn. Petir memotong balok. Dengan teriakan lembut, kilat keluar dari kabut kemasan. Silly melangkah maju, mengayunkan energi di tangannya ke arah dada Hirudegarn. Energi yang melonjak menimbulkan topan yang kuat, menyebarkan kabut energi di dada Hirudegarn. Bilah tajam yang bersinar dengan kilat menyala dengan sinar cahaya dingin. Cahaya dingin menyala,
dan menyayat dada Hirudegaran. Beberapa berkas cahaya menyala berturut-turut dan tubuh Hirudegaran berhenti. Sepertinya dia menderita luka parah. Bab 599, apakah kamu yang menindas putriku? Tidak bagus, tubuh Hirudegaran terlalu kuat, dan tebasanku tidak bisa menembusnya. Silly berteriak. Tubuh Hirudegaran terlalu keras. Ketika serangan energi mengenai tubuhnya, seolah-olah mengenai pelat besi dan terhalang di permukaan. Tapion segera meniup serulingnya, melemahkan energi Hirudegaran. Menabrak, lengan kokoh Hirudegaran menyerang, dan seluruh daratan tiba-tiba terbagi menjadi beberapa bagian. Silly dan Tapion melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Pada saat ini, rantai oranye gelap yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Hirudegaran. Rantai ini terbentang hingga ke binatang buas di planet Mando, seperti ular beludak hidup dan kemudian rantai itu digulung, dan Hirudegaran menelan semua binatang itu tidak peduli seberapa kuat mereka. Binatang buas di planet Mando memiliki vitalitas yang kuat, yang dapat dengan cepat mengisi kembali kekurangan energi Hirudegaran. Dengan pengisian energi yang terus-menerus, Hirudegaran secara bertahap pulih ke kondisi terkuatnya. Tubuh besarnya berubah, dua tanduk besar terentang dari kepalanya, baju besi ungu terbentang dari kedua bahunya, dan kecepatan serta jangkauan serangannya menjadi lebih kuat. Hirudegaran dalam kondisi lengkap bukan lagi seseorang yang bisa kita tangani. Cepat mundur. Ekspresi Tapion berubah drastis, dan dia meraih tangan Silly, bersiap untuk mengungsi. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Hirudegaran, yang telah kembali ke kondisi puncaknya, memiliki kekuatan yang mendekati puncak Super Saiyan 3, dan bahkan Majin Buu bukanlah tandingannya. Serangannya secara alami kuat, dan dia hampir menghancurkan seluruh pegunungan dengan satu lambaian tangannya. Ah! Silly menjerit dan terlempar ke belakang dengan darah muncrat dari mulutnya. Ada terlalu banyak perbedaan antara level Silly dan Hirudegaran. Brengsek. Melihat Silly terlempar, ekspresi Tapion berubah suram, dan dia dengan marah mengeluarkan pedang di punggungnya dan melancarkan serangan cepat ke arah Hirudegaran. Namun kekuatan Hirudegaran jauh melebihi miliknya. Meskipun Tapion mengerahkan kekuatan penuhnya, dia bukanlah tandingannya, dan tak lama kemudian dia terjatuh ke tanah dengan luka serius. Hei, ada beberapa semut kecil di sana juga. Bidang pandang Hirudegaran yang luas menemukan jejak Vicky dan yang lainnya. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan merasakan vitalitas kuat yang terpancar darinya membuat Hirudegaran tidak senang. Wajah Silly berubah drastis, dan dia berteriak dengan marah, para idiot ini, kenapa mereka tidak menjauh saja? Dia ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Hirudegaran melompat dan tiba di depan Vicky dan yang lainnya, lalu menjilat bibirnya dengan ekspresi sinis. Vicky dan yang lainnya sepertinya ketakutan dengan tubuh besar Hirudegaran, dan hanya berdiri di sana dengan bodohnya, terlalu takut untuk bergerak. Pikiran mereka yang belum matang menyebabkan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Brengsek, Silly menjadi gugup. Bola api. Banyak gelombang energi terbang menuju Vicky dan yang lainnya, bola api besar langsung menelannya. Bajingan, mengatakan demikian dengan suara marah, Silly mengertakkan gigi dan naik ke langit. Segera, aura gagah beraninya mulai meningkat, dia melihat ke tempat di mana Vicky dan yang lainnya menghilang dalam kesedihan dan kemarahan, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan sinar cahaya yang berkilauan. Di bawah kemarahan yang luar biasa, Silly mematahkan belenggu dan berubah menjadi Super Saiyan 2. Hahaha, energinya semakin kuat. Lalu, dia akan semakin nikmat saat ditelan. Hirudegaran tertawa bahagia. Gadis kecil ini, tapi meski dia menjadi lebih kuat, dia bukanlah tandingan Hirudegaran. Tapion tidak terlihat optimis. Meskipun dia terkejut melihat betapa kuatnya gadis kecil itu, masih ada perbedaan besar dibandingkan dengan Hirudegaran yang tangguh. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Silly membuka matanya yang acuh tak acuh dan perlahan bergerak maju selangkah demi selangkah, rambut di dahinya terangkat ke atas. Aku akan membalaskan dendam Vicky dan yang lainnya. Cek. Cek, sayang sekali kamu bukan tandinganku. Gadis kecil yang cantik dan lembut pasti rasanya enak. Ekspresi Silly suram, dan dia tiba-tiba mulai menangis. Dia mengeluarkan komunikator dan menekan tombol di atasnya. Orang tuaku akan mengalahkanmu. Hahaha, bagaimanapun juga, seorang gadis kecil hanyalah seorang gadis kecil. Dia pergi mencari orang tuanya segera setelah dia tidak bisa menang. Sayang sekali tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandingiku. Seolah mendengar lelucon yang sangat lucu, tubuh besar Hirudegaran bergetar, suaranya yang kasar dan nyaring bergema. Petik 2, petik 2. Silly menatapnya dengan dingin. Dia sangat menyesalinya. Jika dia menelepon orang tuanya, Vicky dan yang lainnya mungkin tidak akan mati. Planet Hongshan, di atas lautan luas. Siling, Miers, dan 18, yang berada dalam kondisi terkuat mereka, berlatih berpasangan. Kekuatan ketiganya hampir sama. Setelah pertarungan meningkat, inti planet Hongshan mulai berputar dengan ganas, dan aliran energi emas terus menyebar dari inti planet, menjaga stabilitas planet secara keseluruhan. Tiga sosok buram terjerat menjadi satu. Mereka bertarung berpasangan. Terkadang ketika berhadapan dengan salah satu dari mereka, mereka harus menghadapi serangan mendadak dari yang lain. Pertarungan semrawut seperti itu sangat jarang terjadi, apalagi jika ketiganya berimbang. Ini secara langsung mencerminkan efek dari pelatihan mereka. Mata biru 18 menatap Siling di sebelahnya, dan juga mengamati gerakan Miers dari sudut matanya. Tiba-tiba, angin di atas laut menderu-deru, dan ombak besar setinggi hampir ratusan meter.
Setelah melewati ombak, 18 orang bertarung sengit dengan Siling. Saat ini, Myers juga ikut bergabung, dengan gesit menyerang mereka berdua. Bang, 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 mereka bertiga bertarung sebagai satu kelompok, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Faktanya, 18 sedikit lebih lemah dari Siling dan Myers, tapi mereka bukan tandingan energi dan stamina android yang tidak terbatas. Setelah sedikit dirugikan di awal pertempuran, dia dengan cepat mendekatkan perbedaan antara Siling dan Myers. Di laut yang mengepul, ada bayangan, gambar kepalan tangan, dan gambar telapak tangan di mana-mana. Ketiganya menjalani sesi latihan yang sangat bagus. Mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Menarik pakaiannya yang digantung longgar, 18 merapikan rambutnya. Gaun biru mudanya memiliki beberapa lubang besar karena perkelahian dan kulit putihnya terlihat dari pakaian yang robek. Bahkan pakaian yang dikembangkan oleh masyarakat Veidaya dengan teknologi terkini hampir tidak dapat menahan dampak serangan energi yang kuat. Oke, lain kali ayo berlatih lagi. Siling tersenyum, rambutnya juga berantakan. Ketiga orang itu terbang ke pulau terpencil di kejauhan dan mengenakan satu set pakaian baru, lalu di sisi lain pulau, mereka bertemu Siaya, yang melayang di udara, dengan mata tertutup dan bermeditasi. Berbunyi, berbunyi, berbunyi. Komunikator di pergelangan tangan Siling berbunyi bip, dan kemudian komunikator Myers dan Siaya juga berbunyi bip. Melihat ini, wajah Siling tenggelam. Ini sinyal darurat dari Sili. Mereka dalam bahaya. Ayo pergi, ayo cepat. Siaya membuka matanya, mata hitamnya bersinar dengan cahaya dingin. Untuk dapat membuat Sili mengirimkan sinyal bahaya, dia pasti menghadapi situasi yang tidak dapat dia selesaikan. Kekuatan Sili ada pada full power Super Saiyan. Dengan sifat sombongnya, jika bukan karena jalan buntu, dia tidak akan meminta bantuan mereka. Situasinya pasti sangat serius. Aku juga akan ikut denganmu. 18 berkata dengan ekspresi tenang di wajahnya. Siaya menatapnya sejenak dan mengangguk, lalu menggunakan kemampuan ruang waktu untuk menyelimuti mereka berempat. Dia menutup matanya untuk menemukan Kisili, dan kemudian mereka berempat segera berteleportasi ke sisinya. Dari menerima sinyal mara bahaya hingga berteleportasi, hanya 3 detik berlalu. Titik. Hahaha, bagaimanapun juga, seorang gadis kecil hanyalah seorang gadis kecil. Dia pergi mencari orang tuanya segera setelah dia tidak bisa menang. Sayang sekali tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandingiku. Kata-kata seperti itu masuk ke telinga Siaya dan yang lainnya. Siaya mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Siling bahkan lebih mengkhawatirkan keselamatan putrinya, dan berdiri tepat di antara Sili dan Hirudegarden. Wajahnya terlihat dingin karena menunjukkan niat membunuh yang kuat. Apa salahnya mencari orang tua? Kamu adalah monster jelek yang menindas putriku. Babak 600, Hirudegarden yang ketakutan. Siling sangat marah. Putrinya diintimidasi oleh seseorang, dan pihak lain juga mengejeknya karena menelepon orang tuanya. Apa salahnya menelepon orang tuanya? Menurutnya, jika sang anak tidak bisa menandingi lawannya, ia sebagai orang tua tentu harus maju. Ini bukan main-main antar anak. Saat ini, keinginan Siling untuk melindungi bayinya tiba-tiba meningkat. Siapa kamu? Hirudegarden sedikit terkejut saat melihat Siling dan yang lainnya tiba-tiba muncul. Karena ukurannya yang besar, orang saya terlihat seperti semut di matanya. Siling berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya, saya adalah ibu dari anak itu. Bu, Vicky, dan yang lainnya semuanya dibunuh oleh monster ini. Seolah-olah dia telah menemukan target untuk menangisi kesedihannya, Sili tidak bisa menahan emosinya dan mulai menangis dengan keras, air mata mengalir di wajahnya. Apa? Vicky dan yang lainnya sudah mati. Mendengar berita ini, Siaya, Siling dan Myers semuanya tercengang, tapi ekspresi mereka segera menjadi suram. Tiba-tiba, aura pembunuh yang menusuk tulang menyebar ke seluruh langit dan daratan, seolah-olah dunia kembali ke zaman es. Suhu di sekitarnya tiba-tiba turun hingga titik beku. Planet Mando bergetar dan terkunci rapat oleh energi yang sangat besar. Target Hirudegarden, yang berada di tengah, merasakan aura pembunuh dari Siaya dan yang lainnya, dan bola matanya tidak bisa menahan untuk tidak menonjol. Jelas sekali, situasinya telah melebihi ekspektasinya. Orang tua gadis kecil ini sepertinya bukan orang biasa. Saraf Hirudegarden menegang, dia merasa sedikit gugup. Dia tidak menyangka bahwa setelah dia bangun, dunia luar sepertinya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Para ahli di depannya ini tidak jauh lebih lemah darinya. Jika hal ini terjadi pada masanya, itu adalah hal yang tidak dapat dibayangkan. Wajah Siling muram dan dipenuhi rasa dingin. Mata dingin itu seperti pedang tajam yang ingin menembusnya. Vicky adalah putra Elise dan Laret adalah adik dari Siling. Dengan kata lain, Vicky adalah keponakannya. Vicky justru dibunuh oleh monster di depannya yang membuatnya sangat marah. Dia berkata dengan muram, "Yah, baiklah, sepertinya hari ini aku tidak bisa membiarkanmu mati dengan mudah. Aku harus membuatmu menyesal berada di dunia ini. Apakah kamu orang tua dari anak ini?" Hati-hati, Hirudegarden sangat kuat. Meskipun dia tidak tahu bagaimana orang tua anak tersebut datang ke sini dari luar planet, Tapion dengan baik hati mengingatkan mereka. Jangan khawatir, sekuat apapun dia harus membayar harganya hari ini, kata Siling dingin, lalu menyerahkan Sili ke pelukan Siaya. Kalian jangan terlibat, biarkan aku memberinya pelajaran yang bagus. Ajari dia pelajaran yang bagus.
Miers berkata dengan garang sambil mengepalkan tinjunya. Kekuatan Hirudegaran lebih kuat dari Super Saiyan 3 biasa. Hati-hati. Setelah menasihatinya, Siaya mundur ke samping sambil menggendong Sili. Ketika dia melihat Tapion dan Hirudegaran, Siaya sudah menebak secara kasar seluk-beluk masalah tersebut. Sili dan yang lainnya pasti bertemu Tapion, setelah itu Hirudegaran melepaskan segelnya. Karena mereka tidak bisa mengalahkan Hirudegaran, mereka menderita korban jiwa. Tetapi meskipun Hirudegaran kuat, dia seharusnya tidak lebih kuat dari Super Saiyan 3, dan tidak akan menandingi Siling, yang telah mencapai keadaan mistik. Dia tahu betul betapa kuatnya istrinya, yang berada di urutan kedua setelah pembangkit tenaga listrik alam ilahi, dan dia bukanlah seseorang yang bisa ditandingi oleh sampah seperti Hirudegaran. Jadi, Siaya tidak keberatan dengan keputusan Siling untuk memberi pelajaran pada Hirudegaran sendirian. Sebaliknya, Tapion justru merasa cemas. Betapa kuatnya Hirudegaran, hal itu sudah terpatri dalam di tulangnya. Bagaimana dia bisa melihatnya membuang nyawanya dengan sia-sia, jadi dia menghunus pedang besarnya dan pergi untuk berdiri di depan Siling. Jangan meremehkan Hirudegaran, kamu hanya bisa berharap untuk menang jika semua orang bertarung bersama. Siling mengerutkan kening. Minggir, mungkin orang itu menakutkan di matamu, tapi bagi kami, dia hanyalah target yang sedikit lebih besar. Tidak, kamu tidak tahu betapa menakutkannya Hirudegaran. Dia jelas bukan seseorang yang bisa kamu tantang sendirian. Melihat penolakannya yang keras kepala untuk mundur, Siling tidak marah dan mengulurkan jarinya dan menyentuhkannya ke bilah pedang besar Tapion. Kemudian, di bawah tatapan terkejut Tapion, jari-jarinya sedikit tertekuk dan dengan suara ding, kekuatan kejutan balasan yang luar biasa melewati pedang besar itu, menyebabkan dia terbang menjauh tak terkendali. Siling mendengus dingin. Dia sudah menunjukkan belas kasihan kepada orang yang sepertinya berusaha membantunya. Sebaliknya, Tapion dikejutkan oleh kekuatan serangan balasan yang melewati pedang besar itu. Wanita ini, sebenarnya memiliki kekuatan sombong. Baru saja, dia tidak bisa menahan diri sama sekali, dan dengan mudah terlempar ke sampingnya. Melihat Hirudegaran dengan tatapan acuh tak acuh di matanya, angin puyuh tiba-tiba muncul di bawah kaki Siling, mendorong tubuhnya ke udara. Ketika dia tiba di depan kepala Hirudegaran, sebuah pukulan kejam dilancarkan, mengenai dahi Hirudegaran. Bang! Gaya ke atas yang luar biasa menyebabkan terbentuknya ruang hampa di dalam pesawat. Hembusan angin bersiul, dan tubuh besar Hirudegaran terangkat dari tanah dan terlempar secara diagonal seperti bola meriam. Kedua tangannya terseret di tanah, meluncur sejauh ribuan meter. Dua selokan dalam terbentuk, terbalik di atas tanah segar. Hirudegaran menggelengkan kepalanya dan meraung keras, lalu menembakkan bola api besar. Wajah Siling memancarkan cahaya dingin. Telapak tangannya bertindak seperti pisau dan membelokkan semua bola api ke tempat lain. Ki pedang. Banyak gelombang energi berkilau yang terkondensasi menjadi bentuk pisau. Bila setipis sayap jangkrik memenuhi seluruh bidang penglihatan. Dengan Siling sebagai pusatnya, Kiblades seperti tetesan air hujan yang jatuh dari langit, turun menuju Hirudegaran. Tiba-tiba, sinar cahaya terang dan berwarna-warni menerangi seluruh langit. Hah, benda apa itu? Melihat kilatan terang dan berwarna-warni yang muncul tiba-tiba, wajah Hirudegaran menjadi linglung, tapi segera tanda-tanda bahaya muncul di hatinya. Dia harus menghindarinya. Tanda-tanda bahaya menusuk saraf Hirudegaran. Puci, puci, ratusan Kiblades menggambar lintasan ilusi di udara. Pada saat ini, bahkan ruang angkasa itu sendiri tampaknya telah hancur. Puff-puff, darah berceceran yang disusul dengan tangisan yang menyakitkan. Percikan darah terus menetes dari tubuh Hirudegaran. Ukuran tubuhnya yang sangat besar seperti target yang sangat besar. Ah, Hirudegaran melolong kesakitan. Rasanya seluruh tubuhnya dipotong berkeping-keping oleh pisau tajam. Apa ini? Hirudegaran bukan tandingannya. Melihat Hirudegaran meratap di bawah tangan Siling, Tapion merasa seperti sedang bermimpi, dengan bodohnya menatap Hirudegaran di kejauhan yang melolong kesakitan. Apakah ini masih Hirudegaran dari ingatannya? Kapan pakar seperti itu muncul di alam semesta? Hirudegaran hanya bisa membiarkan dirinya diinjak-injak. Dia benar-benar melukai Hirudegaran. Mata Tapion berbinar-binar, berpikir dengan semangat, mungkin aku bisa mendapatkan kesimpulan atas takdirku hari ini. Dia memandang Siaya, Miers, dan 18 tahun, yang sedang menonton dengan tenang di samping, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi khawatir. Tidak melihat sedikitpun keterkejutan di wajah mereka, mungkinkah mereka juga ahli yang hebat? Pakar seperti ini, masih ada 3 lagi. Tapion tiba-tiba mempunyai pemikiran yang tidak masuk akal, dan berkata sambil tersenyum masam, aku pasti terlalu banyak berpikir. Untung saja ada seseorang yang lebih kuat dari Hirudegaran. Bagaimana bisa ada 3 lagi? Ah, apa yang terjadi? Hirudegaran meraung. Raungannya dipenuhi rasa sakit sekaligus kebrutalan. Tubuhnya yang besar telah menjadi kekurangan yang paling membatasi dirinya dalam menggunakan potensinya secara maksimal. Serangan lawannya terlalu aneh. Kecepatan gerakan Siling yang gesit melebihi kemampuan reaksi Hirudegaran. Dia terluka sebelum dia bisa melihat dengan jelas bagaimana lawannya bergerak. Perasaan diserang secara sepihak ini terlalu sulit untuk ditanggung. Ibu, pukul dia dengan keras dan balas dendam pada Vicky. Sili mengatupkan giginya dan berteriak dengan penuh kebencian. Jadi hanya itu kekuatan yang dimiliki pria besar ini. Tapi, kamu tidak bisa melepaskannya begitu saja.
Miers menyipitkan matanya, sudut mulutnya menyeringai, lalu melayang ke sisi siling sambil mengendurkan pergelangan tangannya. Ayo kita injak dia bersama-sama dan balas dendam Vicky. Oke, melontarkan satu kata dengan dingin, siling melangkah maju, dan tubuh terpisah dari bayangan ilusinya. Yang satu ilusi dan yang satu nyata, tetapi keduanya memiliki kekuatan ofensif. Kedua tubuh itu membentuk segitiga dengan Miers untuk memblokir Hirudegarren dengan kuat. Suara mendesing. Miers bergerak, meninggalkan bayangan buram dan terbang ke Hirudegarren hanya dalam 1 detik, lalu tubuhnya sedikit melayang ke bawah, dan dengan suara keras, kakinya ditekuk dan menendang dagu Hirudegarren. Serangan Miers selalu terkonsentrasi pada satu titik. Berbeda dengan siling yang mengejar keindahan dalam gerakannya, serangan Miers selalu paling langsung, meninju daging. Dia memiliki kekerasan brutal di tulangnya. Tulang dagunya patah seolah patah. Mata Hirudegarren menunjukkan keengganan saat dia mengeluarkan raungan penuh kesedihan dan kemarahan. Ah! Wajah Hirudegarren tiba-tiba menunjukkan kepanikan saat dia terlempar karena kekuatan tumbukan yang sangat besar. Di arah lain, siling sudah menunggu di sana. Dia kemudian dengan kejam memukul Hirudegarren seperti karung pasir. Dengan suara, bang, bang, yang dipukul dengan kejam, Hirudegarren dipukul bola balik ke 3 arah. Izinkan aku bergabung juga. 18, yang sudah lama memperhatikan, juga merasa gatal, dan muncul tepat di samping Miers, menggantikannya dalam meninju. Hirudegarren tidak mempunyai cukup waktu untuk pulih dari keadaan linglungnya, dan dia dipukuli hingga matanya menjadi buram dan otaknya lembek. Tak lama kemudian, terdengar suara dentuman keras. 18 tertawa terbahak-bahak. Dia menangkupkan salah satu tangannya di tangan yang lain dan dengan kejam memukulkannya ke kepala Hirudegarren. Dengan suara retak, mata merah Hirudegarren menonjol keluar. Kedua tanduknya yang tampak garang telah patah, dan kulit seperti baju besi di sekujur tubuhnya dipenuhi retakan. Tubuhnya yang patah dipenuhi retakan halus dan darah mengalir dari lukanya. Tidak ada satupun tempat yang utuh. Ah, sial. Hirudegarren tampak babak belur, mata merahnya berkilau karena cahaya dingin. Mata yang memandang siling, Miers, dan 18 penuh ketakutan. Sejak dia lahir, dia jarang terluka parah. Sekarang, dia sedikit takut. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.